Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prastio dan kedua rekan saya, Alivia Zulfi Salsabila dan Ana Nur Aziza. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Ayat Al-Quran tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarganya, yakni surat Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ini yang menjelaskan tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarganya, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia yang beriman dan yang meyakini Allah serta Rasul-Nya untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya. Perintah Allah ini tidak hanya diperuntukkan untuk masing-masing individu setiap manusia, akan tetapi juga diperintahkan untuk mengajak keluarganya untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi larangannya, agar tidak hanya kita yang dapat terhindar dari siksa api neraka, tapi juga keluarga kita. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Toha ayat 132, yakni perintah untuk selalu melakukan perintah Allah ini tidak hanya melakukan suatu hal kebaikan terhadap sesama manusia saja, akan tetapi juga perintah untuk melakukan sholat serta sabar dalam melakukannya, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 132. Dengan melakukan atau menjalankan sholat ini, kita juga akan terhindar dari siksaan api neraka, karena sudah kita ketahui semua bahwasanya siksa api neraka itu sangat pedih, sehingga jangan sampai kita dan juga keluarga sesekali meninggalkan sholat kita, sehingga jangan sampai lelah kita untuk selalu memperbaiki diri dan juga mengajak keluarga kita untuk senantiasa melakukan hal-hal kebaikan ini, seperti halnya sholat. Selanjutnya yaitu surah yang memperkuat dari Quran surat At-Tahrim ayat 6, yaitu Quran surat Toha ayat 132. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Pada surah Toha ayat 132 ini menjelaskan bahwa salah satu kewajiban sebagai kepala keluarga yaitu memerintahkan anggota keluarganya untuk menegakkan sholat dan bersabar. Sebagaimana hal ini juga merupakan suatu perintah mendirikan sholat kepada dirinya sendiri.
Maksud dari hal ini yaitu untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat yang diseimbangi dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Yang kemudian perintah melaksanakan sholat ini, orang tua diwajibkan untuk melatih anak-anak mereka untuk menegakkan sholat pada saat mereka menginjak usia 7 tahun. Yang mana hal ini juga diperkuat dengan hadis seperti yang termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya, suruhlah atau perintahlah olehmu anak-anak itu untuk sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun, dan apabila ia sudah berumur 10 tahun, hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan sholat. Nah, dalam hadis ini diperintahkan anak di usia 7 tahun itu untuk melaksanakan sholat walaupun dia belum balik. Dan pada umur 10 tahun belum balik, dia tidak mau sholat, maka pukullah. Nah, pukulan yang dimaksud di sini yaitu pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai wajah, pukulan cinta, pukulan kasih sayang. Agar apa? Agar supaya anak ini mau melaksanakan sholat. Tentu saja ini bukanlah suatu sikap kekerasan terhadap anak, melainkan ini merupakan suatu hal yang menunjukkan betapa pentingnya dalam menegakkan sholat. Selain untuk memerintahkan sholat, anak juga perlu ditanamkan dalam diri anak yaitu sifat sabar, terutama yaitu sabar dalam melaksanakan sholat, karena sabar dalam melaksanakan sholat itu jauh lebih berat, kecuali bagi orang yang jiwanya itu benar-benar khusyuk. Tentunya tidak hanya untuk ditanamkan sabar dalam melaksanakan sholat saja, akan tetapi juga perlu ditanamkan dalam diri anak itu sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam melaksanakan perintah yang lainnya, dan sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Dan dalam ayat akhir Quran surat Toha ayat 132 ini yang artinya, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, maksud dari ayat ini yaitu bahwa yang diminta Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu adalah hanya ibadah dan ketakwaan manusia kepada Allah, bukan balasan rezeki seperti yang diminta oleh para pembesar manusia di bawahnya. Dengan demikian, tuntutan ibadah serta ketakwaan pun itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ibadah dan ketakwaan tersebut. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan tetap besar, akan tetap agung walaupun tidak ada seorang pun yang menyembah kepadanya. Yang selanjutnya yaitu ayat tentang tanggung jawab manusia terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakir bihi tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Perintahkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya perlindungan dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam api neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat manusia yang beriman untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan atau senda gurau. Misalnya mereka yang mau melaksanakan perintah Allah seperti sholat, tetapi hal ini hanya dijadikan sebagai bentuk formalitas saja, tapi di belakangnya dia melakukan
tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari hal-hal atau perbuatan yang seperti ini. Dan pada hakikatnya kita sebagai umat manusia nantinya kelak di hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Sehingga jika kita di dunia melakukan hal-hal yang baik, maka kita dengan mudah menjawab ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan begitupun sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang jelek atau buruk, maka kita di sana akan merasakan ketakutan dan juga gelisah dalam menjawab atau mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Sehingga selama masih bisa memperbaiki diri di sisa usia kita, maka segeralah kita memperbaiki diri, melakukan hal-hal kebaikan agar kelak jika kita melakukan perintah Allah di dunia, kita akan ditolong ketika nantinya diminta pertanggungjawaban di akhirat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahbi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat ini menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama, yang mana perintah ibadah ini bukan hanya ibadah mahdhah saja, kan tetapi ibadah yang mencakup ghairu mahdhah. Maksudnya ibadah ghairu mahdhah yaitu semua pekerjaan baik yang dikerjakan dalam hal hanya untuk mencari atau memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Misalnya seperti membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, mengajar orang lain, dan lain sebagainya, yang tentunya pelaksanaannya dan tata caranya itu tidak diatur secara rinci dan semuanya itu diserahkan kepada manusia. Kemudian secara garis besarnya pada Quran surat An-Nisa ayat 36 ini bahwasanya Allah menjelaskan ada 3 kewajiban seorang muslim, yang diantaranya yaitu yang pertama kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menyembah dan tidak mempersekutukannya. Yang kedua, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan cara taat, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Yang ketiga yaitu kewajiban berbuat baik kepada sesama atau masyarakat, yang diantaranya yaitu berbuat baik kepada karib kerabat, yang mana karib kerabat di sini yaitu orang yang paling dekat hubungannya dengan seseorang sesudah orang tua. Nah, setelah itu berlanjut untuk berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Terus berbuat baik kepada teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya. Sebagaimana semua perbuatan yang baik itu tentunya sudah didasarkan pada tuntutan agama dan rasa perikemanusiaan yang tinggi. Sebagai apa? Sebagai realisasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir ayat Quran surat An-Nisa ayat 36 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Alivia.
Pembahasan selanjutnya yakni surat Hud ayat 117 sampai 119, yang mana surat Hud ayat 117 sampai 119 ini merupakan ayat yang memperkuat ayat-ayat sebelumnya terkait dengan tanggung jawab manusia terhadap masyarakat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Arti dari surat Hud ayat 117 sampai 119 ini yakni, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Selanjutnya adalah tafsir dari surat Hud ayat 117 sampai 119 yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat ke-117 merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan suatu negeri kecuali negeri tersebut berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maksud dari negeri yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri adalah negeri yang banyak dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Sedangkan kata muslihun bermakna sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan ataupun berbuat kemaslahatan, yang mana mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan suatu bentuk kepedulian dan juga perhatian kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat terbentuk dari adanya beberapa keluarga maupun banyak keluarga. Jika individu yang berada dalam masyarakat tersebut baik, maka masyarakatnya juga akan baik, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, jika penduduk suatu negeri melakukan suatu tindakan yang baik, yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, hal tersebut akan mencegah datangnya kebinasaan seperti musibah, peperangan, dan lain sebagainya. Pada ayat ke-118 merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini menjadi satu umat, yang mana dalam menjadikan manusia menjadi satu umat tersebut dapat dalam hal keimanan ataupun kekufuran. Namun, penyimpangan-penyimpangan masih kerap terjadi di antara manusia, baik dalam agama, keyakinan, maupun pandangan di antara manusia-manusia itu sendiri. Umat yang satu dalam ayat ini adalah seluruh umat manusia yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga mereka berada dalam satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, huruf lau dalam ayat ini bermakna pengandaian yang sebenarnya tidak akan terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Pada ayat ke-119 merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksud dari kecuali orang-orang yang dirahmati adalah pengikut-pengikut para rasul yang berpegang teguh kepada perintah agama. Pengikut para rasul ini biasa disebut dengan kelompok al-jamaah, yakni kelompok yang tidak pernah berselisih meskipun negeri dan badan mereka berpencar. Mereka juga saling menasehati dengan kesabaran dan kebenaran, serta mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar
yang merupakan bagian dari tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah telah mendahulukan keputusannya dan juga takdirnya, yang mana ketetapan tersebut telah sempurna dalam qadha dan qadar Allah. Dan jin beserta manusia yang memenuhi neraka jahanam tersebut adalah manusia yang bertolak belakang dengan tanggung jawab terhadap keluarga dan juga masyarakat. Pembahasan selanjutnya yakni hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar yang juga merupakan hadis yang menjadi penguat dari ayat-ayat sebelumnya mengenai tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat, yang berbunyi, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa qala hasibtu an qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya. Abdullah berkata, aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah tafsir hadis ayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan mengenai tugas manusia sebagai seorang penjaga atau pemimpin, yakni orang yang memimpin atau menjaga, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maka dari itu, terdapat beberapa poin penting dalam hadis ini. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yakni tanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukan oleh manusia atau perbuatan-perbuatan manusia yang berupa ucapan, tindakan, dan lain sebagainya, baik itu yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun yang berhubungan dengan manusia atau masyarakat, yakni hablum minannas, yang mana semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Yang kedua adalah tanggung jawab seorang pemimpin terhadap masyarakat yang ia pimpin, yakni tanggung jawab seorang pemimpin untuk membawa masyarakatnya ke jalan yang baik dan benar, dan tentunya sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Yang ketiga adalah tanggung jawab suami terhadap anggota keluarga, yakni tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan istri dan anak mulai dari sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab istri terhadap suami dan anak-anaknya, yakni tanggung jawab istri untuk mengasuh dan mendidik anak serta merawat suaminya, menjalankan amanah suaminya, hingga menjaga kehormatan suaminya. Dan yang kelima adalah tanggung jawab pembantu atau hamba sahaya terhadap tuannya,
yakni tanggung jawab seorang hamba sahaya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kepemilikan tuannya. Dari beberapa poin tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hadis ini telah dijelaskan manusia adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar, baik tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tanggung jawab untuk keluarga, dan juga tanggung jawab untuk masyarakat.